Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al Rizar dan NPM 25782018. Pada video ini, saya akan membuat sebuah video hands-on, yaitu penjelasan terkait tentang logika kode program pada lab session 10, yaitu latihan 1 sampai 3, dan menunjukkan source code yang diambil langsung dari git-text gunakan perintah git fetch. Nah, namun pada perintah git fetch ini mendapatkan arahan untuk diganti dengan perintah git checkout. Nah, dan menunjukkan secara lab modifikasi pada sistem. Ini nanti saja ya. Kita langsung saja ke langkah yang pertama. Ini kita buka JMD-nya, lalu kita buka perintah. Oke, di sini tandanya mengapa tampilan seperti ini, karena tadi saya sudah sempat melakukan commit ya. Setelah itu kita langsung saja git check out untuk me, me- mengambil kembali kode program yang ada pada latihan 1. Oh, ini ada salah nulis. Oke, sekarang kita coba masuk. Oke, di sini adalah kode program ya dari latihan 1. Oke, namun pada latihan 1 di sini saya ada sedikit kesalahan ya. Seharusnya kan import trading ini ada pada latihan 3. Namun di sini pada latihan 1 saya salah, malah terlebih dahulu memasukkan import trading. Jadi di sini kita hapus saja import tradingnya. Oke, ini kita langsung saja melakukan penjelasannya, ya kan? Mau menjelaskan. Oke, sejak kita ke penjelasannya. Di sini ada modul gateway.py yang bertindak sebagai server, dan di sini ada modul node.py yang bertindak sebagai klien. Pertama kita ke gateway dulu. Di sini ada import socket untuk melakukan import. Kemudian di sini ada host dengan IP-nya 127.0.0.1 dan portnya 12345. Dan di sini ada fungsi handle client untuk menangani koneksi klien. Ya, karena ini adalah server, jadi dia untuk menangani koneksi klien atau koneksi dari node.py ini, dia menggunakan handle client. Kita print koneksi diterima dari klien, kemudian ada try message decode atau result-nya adalah 1024 decode. Print data music response. Nah, di sini ada menunjukkan respon bahwa kliennya itu berhasil terkoneksi dengan server. Ada consent respon encode. Ada print mengirim pesan acak ke klien. Dan di sini ada
server mengirim pesan acak ke klien, kemudian ada exception, error atau eh, simulasi error. Oke, sini juga ada output, yaitu server gateway aktif di port. Misalnya dia ada di port berapa gitu, itu akan ditampilkan di klien ya. Dan di sini ada looping atau perulangan while true untuk agar server itu terus berjalan ya. Kita masuk ke node.py, klien node untuk terhubung ke gateway. Ada import socket, kemudian ada host yang sama atau ada host dan port yang sama dengan pada gateway, kemudian ada client socket. Oke, socket ini, kemudian di sini ada menghubungi, di sini ada print, artinya untuk menampilkan output menghubungi gateway, misalnya di host berapa, misalnya di host ini, maksudnya di host 127.0.0.1, kemudian ada di port 12345. Dan di sini ada try client connect, artinya klien terkoneksi pada host misal 127 dengan IP 127.0.0.1, kemudian ada port yaitu 12345 berhasil terhubung. Kemudian ada pesannya yaitu not client terhubung. Kemudian ada mengirim pesan client.send message encode. Pesannya itu di encode oleh klien. Kemudian ada respon dari klien juga di decode. Ada print respon gateway, respon dari gateway-nya. Misalnya responnya itu koneksi diterima gitu-gitu. Kemudian ada exception as error, sama seperti pada gateway tadi, melakukan simulasi error. Oke, kemudian di sini kita lanjut ke latihan 2. Ini ada pada latihan 2 ya. Ini udah masuk ke latihan 2. Pada latihan 2 ini, pada node.py-nya tidak banyak berubah atau malah tidak ada perubahan. Dan di sini ada, kita jadi fokus ke gateway.py saja. Ini ada import socket. Nah, pada latihan 2 ini, di sini kita sudah menambahkan perulangan while true. Con at server accept atau menerima. Ini ada try dengan data count.reserve menerima data dari byte, kemudian artinya server menerima data mentah dari klien dari node.py ya. Kemudian di sini ada message data untuk menjadi decode byte, untuk mendecode pesan menjadi string. Kemudian di sini ada parsing data telemetry, node ID, values,
suhu, kelembapan, split, kemudian ada not ID-nya, nilai suhunya berapa, nilai kelembapannya berapa. Itu sudah di apa namanya di decode atau di decode. Dan di sini ada mengirim acak, artinya server akan mengirimkan respon dari pesan yang dikirimkan oleh klien. Server kemudian memberikan responnya, yaitu data telemetri diterima. Oke, ini seperti yang tadi. Dan kita lanjut ke latihan 3. Oke, di sini kita masuk ke latihan 3. Nah, untuk pada latihan 3 ini, di sini kita sudah menambahkan import trading tadi. Nah, ya. Nah, di sini kita sudah memodifikasi server agar dapat melayani lebih dari satu klien tanpa harus menunggu antrean menggunakan library trading. Sini kita ada import trading, kemudian di sini masih sama hostnya tadi. Di sini ada handle client, kemudian untuk menangani koneksi klien sama, kemudian di sini ada pada try-nya menerima data byte, kemudian ada mendecode byte menjadi string, kemudian atau mendecode pesannya, kemudian ada parsing data masih sama seperti yang pada latihan 2. Kemudian ada responnya secara acak. Kalau saya respon, di sini ada exception errornya masih sama. Server gateway beraktif di port. Nah, untuk ini untuk menampilkan server itu aktif misal di port 12345 gitu. Nah, di sini untuk errornya bisa ditambahkan juga ya. Ini perlu ada looping atau while through, perulangan agar server terus berjalan. Kita masuk ke node.py. Pada node.py di sini sama. Sini ada pada try-nya ada client connect untuk koneksi ke server, tanda bahwa berhasil terhubung. Dan ada input data telemetri, masukkan data telemetri dengan format ID, suhu, dan kelembapan. Misal kita jadi kita tuh untuk menjalankannya, kita untuk mengirim datanya itu menggunakan format ID, suhu, dan kelembapan secara acak ya. Kemudian kita di sini ada encode string menjadi byte dan data telemetri encode. Kemudian di sini ada client send untuk mengirim data ke server. Kemudian ada respon untuk menerima respon dari server. Dan di sini ada printf respon gateway berkata soal apa di sini. Responnya apa? Misalnya responnya menangani misalnya nilai suhu berapa gitu. Selesai melayani konsepnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang B, yaitu menunjukkan secara live modifikasi pada sistem di mana server hanya akan memproses data telemetri jika diawali dengan prefix IoT Polinella
Kemudian jika data yang masuk tidak memenuhi kriteria prefix, program harus raise exception unauthorized protocol, menampilkan kesalahan di terminal dan secara otomatis memutus koneksi ke soket. Jadi di sini kita disuruh ya untuk membuat server itu hanya memproses data telemetri atau menerima datanya itu menggunakan prefixnya di awalnya itu IoT Polinella. Dan jika data yang masuk tidak memenuhi kriteria yaitu IoT Polinella, program harus raise exception unauthorized protocol, menampilkan kesalahan di terminal dan secara otomatis memutus koneksi soket. Jalankan dan tunjukkan hasilnya pada terminal dan saat koneksi ditolak secara paksa oleh sistem. Oke, di sini kita langsung saja lakukan modifikasi ya. Pertama pada server. Langkah yang pertama kita akan membuat kelas, yaitu kelas unauthorized protocol. Oke. Sebagai ini adalah custom exception ya. Unauthorized protocol. Kemudian di sini kita ini kita kasih docstringnya, yaitu jika protokol tidak sesuai. Oke, sudah. Kemudian pada bagian try, di sini kita tambahkan ya bahwa di code ini kita tambahkan yaitu if not dot start with prefix rise on authorized protocol tidak dikenali. Oke, ya. Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi yaitu misek misek dot remove prefix oke.
Udah. Selanjutnya kita tadi kan pada try ya kita tambahkannya. Kemudian kita tambahkan juga pada exceptionnya ya. Pada exception atau pada accept tambahkan accept lagi. Yaitu accept unauthorized protocol as error. Print f unauthorized sini street name. Sini adalah street name tapi kita kasih kurung, jangan lupa. Oke, sudah kita coba Control save. Nah, untuk bagian note itu saya rasa tidak perlu ada yang dirubah ya. Sekarang kita langsung coba aja deh. Sini pertama kita coba kalau kita nggak menggunakan prefix ayot polinella. Jadi kita coba langsung sn satu. Kita masukkan coba secara acak suhu dan kelembapannya misal 24, kemudian 630. Coba apakah bisa. hmm, Sekarang sepertinya ada error ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba lagi yang menggunakan ion poli adalah n 01 30 dan 40. Sepertinya di sini ada error.
Jujur saya tidak tahu ya itu errornya itu bagian mana. Jadi coba kita tanya AI. Kita coba tanya GPT. Apa yang membuat error? Artinya file berprivate diinginkan dalam kode, tapi belum pernah dibuatnya ini. Sepertinya saya lupa menulis prefix ayat polinella pada kode. Kalau menurut AI. Sekarang kita coba lihat di kode saya. Oh iya, sini saya lupa menulis prefixnya ya. Prefix, kemudian tulis ayat polinella pagar. Save. Coba save dan coba kita jalankan lagi. Kita coba langsung. Ntar kita coba yang sini dulu ya. Kita coba yang ini langsung. Yang prefix nih. Coba yang ini. Kita coba ulang lagi ya. Mungkin aja dia minta ulang. Oke, di sini kita coba lagi. Apakah berhasil, teman-teman? Soalnya 2132. Nah, apakah ini berhasil ya, teman-teman? Ingat. Coba kita yang ini pakai IoT Polymer. Kan kita coba masukin 21 sama, kita coba masukin yang sama. Apakah dia berhasil?
Nah, di sini coba kita cek lagi ya. Saya masih penasaran. Coba yang ini deh, kita cek lagi. Yang tadi kan berhasil. Kita coba yang ini. Kalau dia masih nggak berhasil. Sel 34. Sel 50. Oh ya. Oh ya, benar-benar. Nah, di sini sudah terlihat ya. Coba kita lihat soalnya dulu. Nah, jadi apabila dia tidak menggunakan prefix yaitu IOT Polinella, maka server itu tidak akan menangani atau tidak mau menampilkan. Nih, saat dia menggunakan IOT Polinella, kita coba sekarang menggunakan IOT Polinella coba ya. Tadi kan dia nggak pakai prefix IOT Polinella, dia tidak mau. Sekarang kita coba menggunakan prefix IOT Polinella. IOT Polinella. Oke. Nah, saat menggunakan IoT Polinella di sini dia mau ya, mau menampilkan atau mengeluarkan output nilai suhu 21, kemudian nilai kelembapan 32, kondisi ditutup. Oke. Kemudian kesalahan terminal cara meluluskan jalankan atau adalah pada satu yang berhasil dan ya. Oke, sudah. Kemudian simpan, commit dan push perubahan ke GitHub dan berikan tag latihan 4. Oke. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.